Jadi ketika itu dihadirkan 29 kali di dalam Al-Quran, boleh jadi Anda tidak memegang perkara, boleh jadi Anda tidak mengurus perkara, tapi akan ada ujian di waktu-waktu kita berkehidupan selama 29 hari, orang-orang yang mencoba meruntuhkan integritas kita sebagai hakim. Tuh. Ini karena serius. Bismillah. Saya tidak mencari materi untuk menyesuaikan tidak, tapi inilah dalam Al-Quran. Ini satu. Teruskan. Sini ya. Baik. Saya kira di sini lebih terdengar ya. Baik. Jadi ini yang pertama, Pak. Dan potensi itu selalu terjadi. Bahkan sejak di era Nabi SAW, kenapa turun ayat ini? Karena kebiasaan jahiliyah itu sudah seperti itu. Dan ada provokasi yang memang setan kemudian datang untuk membawa nuansa itu dengan tersembunyi, ya, menggoda pada jiwa kita. Nah, disinilah kemudian turun ayat-ayat untuk membimbing. Bagaimana ketika diangkat, dilantik, disumpah dengan Quran diletakkan di kepala kita, dan saat ujian integritas itu tiba, kita sudah punya perisai dalam diri untuk mudah mengesampingkan itu dalam kehidupan, berapapun nilai yang dibawa. Maka turun beberapa ayat untuk memberikan penguatan pada diri kita. Contoh, saya berikan sebab turunnya dulu. Ibu kenal nggak? Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Kenal di mana, Bu? Nah, dengar ya. Baik. Abu Hurairah itu ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal, di pusat asetnya umat Islam pada masa itu, termasuk juga dengan keuangan dan sebagainya. Tiba-tiba malam datang orang ingin mencuri, kelihatan orang mencuri, ditangkaplah oleh Abu Hurairah. Kata orang ini, tolong jangan tangkap saya, karena keluarga saya itu butuh, nggak bisa makan. Oh, saya nggak percaya, saya bawa dulu ke hadapan Nabi, nanti dihukumi oleh Nabi. Jadi Nabi hakim tertinggi pada masa itu. Dihukumi oleh Nabi, baru Anda bisa saya lepas. Ya, maka apa yang terjadi kemudian? Tolonglah dia mengibak lagi. Ketika mengibak kemudian lengah, lari orangnya. Dilaporkan peristiwanya kepada Nabi. Kata Nabi begini, dia pembohong. Malam ini pasti dia akan datang lagi. Oke, malam ini pasti dia akan datang lagi. Betul, malamnya datang. Sudah ketika datang langsung ditangkap gitu, karena sudah tahu informasi dari Nabi. Ketika kemudian ditangkap, udah, kamu jangan bicara apa-apa lagi, karena Nabi katakan kamu pembohong. Saya akan bawa engkau ke hadapan Nabi. Perhatikan yang paling dahsyatnya. Tolong jangan bawa saya ke Nabi. Saya akan berikan kepada Anda hadiah informasi satu ayat yang kalau Anda bisa bacakan ini, setan akan lari meninggalkan Anda. Perhatikan poinnya Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan tahu bahwa ini setan yang menyamar, oke? Tapi poinnya adalah ini setan yang menyamar, tapi setan ini tahu kebiasaan orang, dan dia masuk dengan kebiasaannya. Gratifikasi, Pak, tidak harus selalu uang. Setan tahu kebiasaan manusia itu senang apa. Abu Hurairah itu seorang pembelajar ulung, lebih senang ilmu ketimbang harta. Beda mungkin menggodanya ketika dengan Utsman, dengan Abdurrahman bin Auf. Karena tahu ini senang ilmu, maka gratifikasinya masuk lewat ayat yang belum dia tahu. Bayang ya? Kebayang tuh bagaimana? Makanya di dalam bahasa Yunani, kenapa disebut dengan diabolis yang kelak menjadi iblis? Diabolis itu asalnya sifat intelek jenius yang menyimpang dengan intelektualisasi. Ya, jadi iblis itu kenapa disebut iblis? Karena dia punya kepandaian tingkat tinggi untuk menggoda, cuma diarahkan kepada yang menyimpang. Dan saking dia pintarnya, dia tahu kebiasaan si fulan itu apa. Ya. Jadi begitu kemudian ditampakkan itu, kaget Abu Hurairah karena baru dengar ini selama ini. Dalam kagetnya lepaslah kemudian tangkapannya itu pergi. Maka diadukan kepada Nabi esoknya. Saya sudah katakan padamu, ya, dia itu pembohong. Ya, tahu nggak siapa itu? Tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Itu setan yang sedang menyamar. Walaupun perkataannya itu betul, tetap dia salah, kata Nabi. Tetap dia salah, walaupun perkataannya apa? Betul. Yang diajarkan itu ayat kursi, Pak. Ayat kursi Al-Baqarah 255, Quran surat 2 ayat 255.
Jadi ketika dibacakan kaget, bengong, pergi setannya. Setan sendiri mengatakan kalau dibacakan itu setannya lari. Nah, bayangkan. Ya. Jadi ketika Anda ditugaskan, salah satu ayat yang dihadirkan dalam Al-Quran, biasakan malam baca itu. Sebelum ada putusan, menangani perkara, bacakan itu. Iringi dengan Al-Fatihah, iringi dengan Al-Baqarah 3 ayat terakhir, 284, 285, 286. Itu diantara proteksi terbaik. Jadi Al-Fatihah 3 akhir dari surah Al-Baqarah, 3 ayat terakhir, ayat 284, 285, 286. Jadi maksudnya apa? Di ayat 284 itu kita menyerahkan semua hal daya upaya kita kepada Allah penguasa langit dan bumi. Ayat 285 kita mengikuti putusan yang berkeadilan berdasarkan sunnah para nabi. Ayat 286 kita memohon kalau ada yang salah dalam putusan, Allah tidak menghukum. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita awali dengan la yukallifullahu nafsan illa. Kalau dibawa ke dunia peradilan, ya Allah, tidaklah aku menjalani ini kecuali Engkau yang telah menetapkan. Aku berusaha memutuskan sesuai kemampuan yang Engkau titipkan padaku. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Kalau ada kebaikan kau kirimkan pahala, kalau ada keburukan pun berpotensi dosa. Aku tak mau berdosa, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau dalam putusanku ada yang salah, karena keliruku, karena lupaku, karena tipis ilmuku, jangan hukum aku dengan sifat alfaku itu, ya Allah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepadaku tanggungan beban dari satu persoalan yang sangat besar seperti Engkau berikan kepada orang terdahulu dan tidak lulus menjalani itu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan timpakan kepadaku beban satu hal yang tidak sanggup aku kerjakan. Fa'fu anna, kalau salah mohon maafkan, waghfir lana, kalau dosa mohon ampuni, warhamna, dan dengan pengampunan itu tetap sayangi aku, ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan jaga aku dari golongan-golongan yang bisa menyimpangkan dari tugas dan kehormatan. Baca. Coba. Ya, jadi kalau ada satu godaan menguji integritas, bacakan ayat kursi. Kalau masih dia nekat, jangan sekedar lempar dengan ayatnya, lempar dengan kursinya sekalian. Nah itu Pak, itu yang kita butuhkan. Jadi memang dunianya seperti itu. Jadi lengkap sekali di Quran itu.